Hai guys, perkenalkan nama saya Shalomita Eklesia Kawenas dengan NIM 2006-110231 dari kelas 4B1 Manajemen Teknologi dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Sebelum masuk pada pembahasan kita kali ini, apakah kamu pernah mendengar tentang wacana revolusi industri 4.0? Pastinya kita semua pernah mendengar tentang wacana ini. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana ini sering kita dengar di berbagai media, karena dari sisi pemerintah sendiri memang sedang ingin mendorong pergerakan industri 4.0 ini. Namun, sebelum adanya revolusi industri 4.0 ini, ada beberapa industri lainnya yang menjadi pembahasan kita sekarang ini. Yang pertama, yaitu industri 1.0. Industri ini sudah muncul sejak abad ke-18. Penemuan mesin uap untuk produksi barang menjadi penanda munculnya industri 1.0. Di Inggris, mesin uap sudah menjadi alat mekanis pertama dalam industri tekstil karena sebelumnya hanya menggunakan tenaga manusia saja. James Watt merupakan penemu mesin uap yang sudah lebih efisien dan canggih, tapi bukan untuk produksi barang, melainkan untuk alat transportasi laut. Akhirnya, teknologi yang diciptakan James Watt ini mulai tersebar ke seluruh Eropa. Mereka akhirnya bisa melakukan perjalanan jauh untuk mencari sumber daya alam, bahkan hingga keluar wilayah Eropa. Dengan begini, industri 1.0 tersebar ke seluruh dunia. Selanjutnya yang kedua, yaitu industri 2.0. Industri 2.0 muncul pada abad ke-20 berkat penemuan tenaga listrik oleh dua orang sekaligus, yaitu Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Mereka mampu membuat sistem kerja listrik sebagai sumber penggerak mesin. Ketika industri transportasi roda 4 mulai bingung dengan kesulitan alur produksi hingga menjadi mobil utuh, mulai ada titik terangnya. Lebih tepatnya pada tahun 1913 muncul sistem conveyor belt yang bisa mempercepat proses produksi. Saat ini pula pekerja diminta untuk mempelajari spesialisasi pekerjaan agar skill mereka lebih bernilai. Di luar conveyor belt, ada juga penciptaan penggerak mesin jarak jauh yang juga memberikan dampak besar dalam proses pembuatan alat untuk Perang Dunia. Era industri ini yang membuat masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri. Selanjutnya yang ketiga yaitu industri 3.0. Industri 3.0 ditandai dengan sistem komputasi data. Mesin hitung yang ditemukan pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage akhirnya dikembangkan Alan Turing menjadi pemecah kode buat Nazi Jerman. Komputer yang sekarang kita gunakan sebenarnya hasil dari industri 3.0. Karena setelah Perang Dunia Kedua selesai, muncul berbagai komponen pelengkap seperti bahan semikonduktor, transistor, hingga microchip. Selanjutnya yang keempat yaitu industri 4.0. Pada awalnya, revolusi industri 4.0 sudah dicetuskan pada tahun 2000 sampai 2005 ketika internet mulai berkembang serta memiliki kecepatan tinggi.
Namun, saat sistem internet mulai merambah semua produk, pelayanan masyarakat, adanya penyimpanan cloud, hingga big data pada tahun 2010 ke atas, nama revolusi industri 4.0 semakin besar. Memang industri 4.0 membuat sistem otomasi menjadi semakin dikenal dan diterapkan di berbagai industri. Akhirnya mulai banyak pekerjaan yang hilang. Namun dengan melihat kemajuan zaman dan teknologi, ini adalah salah satu risiko yang harus kita hadapi. Dampak industri 4.0 bagi manajemen operasional yaitu yang pertama yaitu peningkatan daya saing bisnis, yang kedua yaitu peningkatan produktivitas dan pendapatan, yang ketiga pengembangan teknologi yang dipercepat. Pembahasan kita yang terakhir yaitu revolusi 5.0. Saat ini kita bertanya-tanya, kapan sih industri 5.0 itu muncul? Saat ini, konsep industri 5.0 mulai perlahan-lahan sedang diperkenalkan. Ketika industri 4.0 fokus dengan perkembangan internet, industri 5.0 lebih melihat kebangkitan society. Industri 5.0 sudah diumumkan terlebih dahulu di Jepang. Konsep industri ini ingin fokus kepada kombinasi pemberdayaan manusia, teknologi, dan data. Jadi, kesejahteraan masyarakat bisa lebih terasa daripada hanya berbicara mengenai teknologi saja. Untuk di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa perusahaan yang menjalankan konsep ini, yakni perusahaan ojek online dan penggalangan dana. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat merasakan dampak yang jauh lebih besar dari dua tipe perusahaan tersebut. Dengan adanya revolusi industri, manajemen operasional suatu perusahaan akan lebih optimal karena sistem produksi nantinya akan lebih cepat akibat dari adanya alat-alat yang ada, dan produktivitas dari alat-alat tersebut tidak ada batasannya, sehingga kecil kemungkinan adanya kegagalan produksi yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah, bagaimana guys? Sudah paham kan mengenai revolusi industri yang terjadi? Sekian presentasi dari saya, kiranya dapat dimengerti ya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Some tags, only got $20 in my pocket. I'm